Ibrahim Madene, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Masailul Fiqh wal Hadis. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nur Alia dengan NIM 101561227. Nama saya Nur Intan dengan NIM 101561229. Dan nama saya Najiha dengan NIM 101561225. Oke guys, materi yang akan kami bahas pada video ini adalah biografi dan hasil pemikiran salah satu tokoh ulama fikih, yakni Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak terus video ini. Bye! Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang biografi dan hasil pemikiran Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Namun sebelum masuk ke hasil pemikirannya, terlebih dahulu kita harus tahu dulu siapa sih itu Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Jadi Imam Al-Haramain Al-Juwaini mempunyai nama lengkap Abul Ma'ali Abdul Malik bin Abdillah bin Yusuf bin Muhammad bin Abdillah bin Haywiya Al-Juwaini An-Naisaburi Imam Al-Haramain Abu Ma'ali. Ada perbedaan pendapat di kalangan sejarawan mengenai waktu lahirnya. Menurut Ibnul Asir, Ibnul Jauzi, dan Ibnul Tahir Bardi, dia lahir pada tahun 417 Hijriah. Namun, mayoritas sejarawan menyebutkan bahwa kelahirannya terjadi pada tanggal 18 Muharram tahun 419 atau yang bertepatan dengan tanggal 22 tahun 1028 Masehi. Ayahnya bernama Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Haywiya At-Ta'i Al-Sindisi. Ayahnya adalah seorang ulama dan seorang imam Nisabur dan seorang ulama fikih yang sangat teliti. Beliau juga dikenal sebagai seorang ahli nahwu dan ahli tafsir. Ayahnya telah menghasilkan sejumlah karya ilmiah, diantaranya adalah Kitab Al-Tabsirah dalam bidang fikih, Kitab At-Tafsir Al-Kabir, dan Kitab Al-Ta'lika. Sedangkan ibunya adalah seorang budak yang soleha dan baik hati yang dibeli oleh sang ayah dari uang halal hasil kerja kerasnya. Meskipun sang ayah dan sang ibu memiliki latar belakang yang berbeda, namun keluarga mereka tetap hidup bahagia. Imam Al-Haramain hidup di bawah asuhan dan pendidikan keluarganya, yakni sang ayah. Selain itu, beliau juga diasuh oleh para ulama besar pada zamannya di Naisabur. Dari sang ayah dan ulama lainnya, Imam Al-Juwaini belajar tentang banyak hal, terutama hal-hal yang berhubungan dengan ilmu agama, misal belajar Al-Quran. Selain pada sang ayah, dia juga belajar dari Syekh Abi Abdillah, belajar hadis dari Abu Hasan bin Muhammad, Abu Sa'ad Abdurrahman bin Handam An-Narlawi, Mahsyur bin Ramisi, dan masih banyak lagi. Selain itu, beliau juga belajar tentang ilmu teologi, belajar fikih, bahasa, dan sebagainya. Dari perjalanan kehidupan ilmiah Al-Juwaini dapat disimpulkan bahwa ada 3 faktor yang mendukungnya dalam penguasaan terhadap berbagai bidang ilmu keagamaan, yaitu lingkungan keluarga, kota Nisabur tempat dia dilahirkan, serta kecerdasan yang dimilikinya dan kecintaannya yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Dengan ketiga modal tersebut, maka berbagai bidang keagamaan yang dikuasainya dapat dikemukakan. Yang pertama, beliau ahli dalam ilmu Al-Quran, kedua ilmu hadis, ketiga usuluddin, keempat ilmu fikih, kelima ilmu usul fikih, dan yang terakhir adalah ilmu bahasa Arab. Lanjut ke pembahasan kedua. Nah, selanjutnya hasil pemikiran Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Imam Al-Haramain Al-Juwaini merupakan salah seorang dalam bidang usul fikih yang terinspirasi dan bahkan mengikuti metode Syafi'i dalam karyanya di bidang usul fikih.
yaitu Kitab Al-Burhan. Kitab ini oleh para ulama dianggap sebagai salah satu kitab terpenting yang membahas tentang ilmu usul fikih. Dalam karyanya, Al-Juwaini menghubungkan suatu permasalahan yang dibahas dengan ilmu usul fikih. Beberapa kitab yang ia tulis seperti Al-Burhan, Al-Irsyad fil Usul Fikih, dan Al-Tuffah secara spesifik diperuntukkan sebagai pengetahuan tentang wilayah cakupan dan metode ijtihad. 10 dalam karyanya secara umum, pemikiran metodologi Al-Juwaini menggunakan pendekatan yang dipakai oleh Syafi'i, yakni dengan cara memadukan antara akal rasional dengan tekstual nas. Yang menjadi sumber pokok pada pembahasan ini adalah Kitab Al-Burhan, karena kitab ini satu-satunya kitab Al-Juwaini yang paling pokok dalam membahas pemikiran usul fikihnya. Hubungannya dengan pemikiran metodologi ijtihadnya, hampir semua ide Al-Juwaini sejalan dengan pemikiran mazhab Syafi'i. Kita lanjut, pemikiran fikih Al-Juwaini. Imam Al-Haramain Al-Juwaini selain terkenal dengan kontribusinya yang besar pada ilmu kalam, ia juga dikenal sebagai seorang pakar di bidang ilmu fikih. Ia bahkan berani untuk berpikir berbeda dari pemikiran mazhab yang ia anut dalam bidang ilmu tersebut, yakni mazhab Syafi'i. Ia bahkan tanpa segan berani mengkritik dan menantang beberapa pakar fikih seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Ia pertama kali belajar dengan ilmu fikih adalah melalui bapaknya, dan kemudian melanjutkan belajar kepada guru yang sangat terkenal pada masa itu, yakni Al-Isfaraini, yang memiliki pengaruh besar dalam diri Al-Juwaini dan cara berpikirnya. 16 guru-gurunya termasuk bapak kandungnya adalah penganut mazhab Syafi'i. Karena itu Al-Juwaini menjadi salah seorang pembela paling terbuka dari mazhab Syafi'i ini. Imam Al-Haramain Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ulama ushul yang pertama kali meletakkan dasar kajian tentang maqasid syariah ini. Al-Juwaini mengatakan orang-orang yang tidak mampu memahami dengan baik tujuan Allah dalam memberikan perintah dan larangannya, maka ia belum dipandang mampu dalam menetapkan atau melakukan istibat hukum-hukum syariat. Salah satu arah pembicaraan Imam Al-Haramain Al-Juwaini adalah menyangkut penegakan nilai-nilai keadilan dan memberangus kewenangan melalui imamah. Hal ini juga dapat dilihat dari judul kitabnya, yaitu Ghiyats al-Umam fil Iltiyas al-Zulm, atau menolong umat dalam membelenggu kesewenang-wenangan. Selanjutnya, menurut Al-Juwaini, imamah ialah kepemimpinan paripurna yang menyangkut kalangan tertentu maupun umum di dalam mengembang kepentingan agama dan dunia, yang meliputi pengamanan negara, kesejahteraan rakyat atau riaya ar-ra'iyah, pelaksanaan dakwah dengan cara yang baik atau bil-hujjah maupun dengan kekerasan atau bil-saif. Jika memang untuk mempertahankan diri, pencegahan penyimpangan, kezaliman, penghukuman pihak yang zalim sebagai bentuk keadilan bagi kalangan yang terzalimi, dan mengembalikan hak kepada orang-orang yang berhak dari orang-orang yang merenggutnya. Jadi, imamah pada dasarnya ditegakkan untuk mengatur kepentingan agama dan dunia dengan prinsip-prinsip keadilan, dan melalui imamah diharapkan akan terwujud masyarakat yang baik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan atau HAM dan melindungi warga negara dari perilaku kewenangan. Bagi Al-Juwaini, al-umum bi al-maqasid al-bil al-rusum, sesuatu terletak pada esensi bukan pada bentuk dan rupanya. Menurutnya, Al-Risalah lahir bukan tanpa masalah. Bahkan dalam persepsi Al-Juwaini, Al-Risalah adalah sumber dari berbagai problem yang muncul kemudian. Mungkin benar bahwa Al-Risalah adalah surat damai bagi kaum
strukturalis dan rasionalis pada masa Syafi'i, tetapi tidak bagi masa Al-Juwaini juga pada masa setelah itu. Al-Juwaini memulainya dengan memaknai ulang Al-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Baginya, ijtihad, ijma', qiyas, qat'i, dan zanni, konsep ketaatan, perintah, larangan, dan sebagainya harus dijamah kembali dengan sentuhan yang berpihak pada konteks sosial. Kemudian Al-Juwaini ini mengelaborasi lebih jauh maqasid syar'i itu dalam hubungannya dengan ilat. Selanjutnya, Al-Juwaini ini membagi tujuan tasyri' itu menjadi 3 macam. Yang pertama, daruriyat, yaitu hal yang amat menentukan kesinambungan agama dan hidup manusia di dunia maupun di akhirat, yang jika hal ini hilang, maka berakibat kesengsaraan dunia dan hilangnya nikmat serta datangnya azab di akhirat. Menurut para ulama, ada 5 macam daruriyat. Pertama, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua, hajat, yaitu hal yang diperlukan manusia untuk menghilangkan kesusahan atau kesempitan mereka. Bila hal ini tidak ada, tidak sampai mengakibatkan kehancuran kehidupan, namun manusia jatuh pada kesusahan. Contohnya, berbagi ruksa dalam ibadah. Yang ketiga, makramat atau tasiniyat, yaitu hal yang menjadikan manusia berada dalam adab yang mulia dan akhlak yang lurus. Dan jika tidak terwujud, kehidupan manusia akan bertentangan dengan nilai-nilai kepantasan, akhlak, dan fitrah yang sehat. Contohnya, menutup aurat dan berpakaian baik dalam salat. Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Syukron lakum ala ihtimamikum. Bye. Behind the scene. Terus video ini. Bye. Ya, itulah tadi pembahasan singkat dari kami. Biografi dan hasil pemikiran. Masih sudah menyimak dan menonton video kami ucapkan komen, like sebanyak saya. banyaknya.